Baik, selamat berjumpa kembali dengan Bapak ya. Jadi pada pertemuan kali ini akan mencoba membahas tentang klausa, kalimat, dan diksi. Diksi itu pemilihan kata. Jadi seperti yang kita pahami bersama, jadi klausa dan kalimat itu adalah satuan gramatikal ya. Jadi unsur-unsur yang membentuk bahasa ya. Jadi unsur pembentuk bahasa itu ada unsur mental yang di dalamnya itu ada klausa dan kalimat, ada juga frasa, ada juga kata. Terus unsur-unsur suprasegmental itu adalah unsur-unsur tanda ya, tanda yang menjadi intonasi akhir dalam sebuah kalimat. Jadi itu yang disebut dengan unsur suprasegmental. Nah, jadi yang pertama kita bicara tentang klausa. Klausa itu merupakan satuan bahasa yang predikatif dan berpotensi untuk menjadi kalimat. Nah, dalam hal ini, klausa itu sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Nah, maka dari itu dikatakan bahwa unsur inti atau unsur yang harus ada atau unsur pembentuk dari klausa itu adalah subjek dan predikat. Nah, bagaimana ciri-ciri klausa? Ciri-ciri klausa. Jadi, klausa itu tidak mempunyai tanda baca. Ya, kalau dalam ragam tulisnya itu, klausa itu tidak mempunyai tanda baca. Ya, tidak ada tanda koma, tidak ada tanda titik, tidak ada tanda seru, ataupun tidak ada tanda tanya. Ya, kalau dalam ragam lisan itu tidak ada intonasi akhir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, klausa itu hanya memiliki satu predikat. Ya, kalau dia ada dua predikat berarti dihitung dua klausa. Ya, nanti kita lihat contohnya di belakang. Terus yang ketiga, kurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, namun ada kalanya pula klausa itu dilengkapi dengan objek, dilengkapi dengan pelengkap atau dilengkapi juga dia dengan keterangan. Makanya seperti yang di awal tadi, klausa itu berpotensi dia untuk menjadi kalimat. Nah, ini contohnya. Pergi. Pergi dalam contoh pertama itu disebut atau termasuk dia dalam klausa. Meskipun dia hanya berdiri sendiri, predikat saja. Nah, dalam hal ini sebetulnya pergi itu merupakan jawaban atas pertanyaan. Ya, kamu kemana? Atau misalnya pertanyaannya, Bapak kemana? Sudah pergi. Ya, jadi itu klausa. Jadi kadang-kala subjeknya itu disenyapkan atau subjeknya itu tidak terlihat. Nah, terus pergi dengan tanda baca seru. Nah, ini dia termasuk kalimat, yaitu kalimat perintah. Beda ya, bacanya aja beda. Pergi. Pergi. Nah, ada intonasi akhirnya. Jadi kalau pergi tanpa intonasi akhir atau tanpa tanda baca, itu dia disebut dengan klausa. Tetapi kalau pergi itu dengan intonasi memerintah, itu dia menjadi kalimat. Itu kalimat perintah. Nah, terus contoh yang ketiga, dia makan. Ya kan? Itu termasuk
klausa. Terus itu dia makan disertai dengan tanda baca titik. Itu dia akan menjadi atau tergolong dalam kalimat. Terus contoh yang terakhir, adik makan dan minum. Nah, adik makan dan minum ini dua klausa karena dalam klausa itu hanya boleh ada satu predikat. Nah, dalam contoh adik makan dan minum ini terdiri dari klausa karena makan dan minum itu adalah predikat yang berbeda. Ya, makan nasi, minum es teh gitu misalnya kan berbeda. Nah, jadi kalau kita urai, jadi adik itu subjek, makan itu predikat. Adik itu minum itu predikat. Nah, itu penjelasan tentang klausa dan beberapa contohnya. Jadi intinya, itu kesimpulannya, klausa itu tidak berisikan tanda baca. Ya, artinya belum selesai. Jadi masih ada kelanjutan. Dan yang kedua, klausa itu maksimal dia mempunyai satu predikat. Kalau ada dua predikat, berarti dia menjadi dua. Nah, itu penjelasan tentang klausa. Selanjutnya kita bicara tentang kalimat. Nah, kalimat adalah unsur pembentuk bahasa ya, yang terkecil karena setelah kalimat itu ada wacana dan lagi yang mengungkapkan pikiran atau perasaan yang utuh, baik secara tulis maupun lisan. Jadi sekali lagi, kalimat itu adalah satuan gramatikal bahasa terkecil yang bisa mengungkapkan pikiran atau perasaan yang utuh, baik secara tulis maupun lisan. Lalu yang kedua, kalimat adalah bentuk tulisan kalimat yang dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, misalnya tanda titik, tanda seru, atau tanda-tanda intonasi akhir lainnya. Nah, apa saja ciri-ciri kalimat? Jadi kalimat merupakan satuan gramatikal bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Terus yang kedua, kalimat itu dapat berdiri sendiri, ya, mewakili gagasan penulis atau pembicara. Kalimat itu lengkap ya, unsur-unsurnya ada subjek, predikat, dan objek. Jadi kalimat itu adalah bisa dia mewakili ide, ya, bisa menuangkan ide penulis dan gagasan penulis secara baik. Yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir dalam bentuk lisan. Yang ketiga, adanya tanda baca dalam bentuk tulis. Tanda baca itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada tanda titik, koma, terus itu seru, ada tanda tanya, dan sebagainya. Terus apa saja unsur kalimat? Ya, kalimat itu atau kalimat yang baik dan benar itu adalah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, ini adalah kalimat yang baik. Makanya nanti kalau menulis misalnya karya ilmiah, itu kalimatnya harus mencerminkan kalimat yang baik dan benar. Itu minimal terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Bisa juga ditambah dengan lengkap. Nah, ini contoh kalimat SPOK ya polanya. Samantha berbelanja di mall bersama suaminya. Samantha itu adalah subjek, berbelanja itu adalah predikat,
di mall itu adalah objek. Terus bersama suami adalah. Terus yang contoh yang kedua, Riana menyelesaikan rangkaian bunganya dengan hati-hati. Riana itu adalah subjek, menyelesaikan adalah predikat, rangkaian bunga. Rangkaian bunganya adalah objek, dengan hati-hati adalah keterangan. Contoh yang ketiga, Rangga telah memenangkan kejuaraan catur sejak umur 10 tahun. Jadi Rangga itu subjek, telah memenangkan predikat kejuaraan catur objek sejak umur 10 tahun itu adalah tangan. Ayah sedang menikmati pisang goreng di teras rumah. Ayah subjek sedang menikmati predikat pisang goreng objek di teras rumah keterangan. Dan contoh yang terakhir, kami membereskan rumah ini bersama-sama. Kami subjek membereskan predikat rumah ini objek bersama-sama itu adalah keterangan. Nah, itu contoh kalimat yang baik dan benar. Nah, akan tetapi di dalam satu kegiatan atau di dalam satu penulisan karya ilmiah banyak sekali kemudian ditemukan kata-kata apa namanya yang ambigu, yang salah memilih kata, terus itu yang tidak logis. Nah, itu menjadi masalah kadang-kadang ketika menyusun kalimat. Nah, ini Pak, sajikan beberapa contoh kalimat yang mana kemudian ini bisa menjadi permasalahan. Yang pertama itu, mereka tidak boleh mengenyampingkan tugas utamanya di bidang pendidikan. Mengenyampingkan itu adalah kesalahan diksi. Ingat, mengenyampingkan itu kata dasarnya adalah samping, ya, ke samping. Ya, jadi mendapat awalan men diakhiri dengan akhiran kan. Jadi yang benar di dalam contoh kalimat nomor satu itu adalah mereka tidak boleh mengesampingkan, bukan mengenyampingkan, tapi mengesampingkan utamanya di bidang pihak. Lalu yang kedua, ada pasar tradisional menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat sekitar. Nah, kalimat ini bisa dikatakan tidak logis. Karena apa? Pasar tradisional itu kan objek, ya. Tidak mungkin pasar itu yang menyediakan semua kebutuhan sehari-hari, tetapi pedagang di dalam pasar yang menyediakan kebutuhan. Terus yang ketiga, ada anak perwira tinggi yang rendah hati itu berhasil lulus dalam seleksi akademik. Ini contoh kalimat yang ambigu atau bermakna ganda. Jadi keambiguan itu terjadi yakni siapa yang rendah hati di situ? Apakah perwira tingginya atau anak perwira tingginya? Ya, jadi harus tegas di situ. Ya, kalau memang anak perwira tinggi ya sebut saja namanya di situ. Ya, jadi biar tegas. Kalau perwira tingginya ya sebut saja perwira tinggi siapa. Nah, selanjutnya diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai dengan penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan hingga diperoleh efek ya sesuai dengan yang diharapkan oleh penulisnya. Jadi pemilihan kata yang tepat ya,
Jadi, nah, ketepatan dalam pemilihan dan penempatan kata dalam kalimat sangat menentukan keberhasilan sebuah kata. Nah, ini Pak, sajikan juga beberapa contoh kesalahan pemilihan kata, ya. Nah, ini typo yang pertama ini. Jadi kesalahan penulisan kata akibat dari kekurang hati-hatian dan kekurang cermatan dalam menuliskan kata-kata dalam kalimat. Jadi setiap individu harusnya memperoleh itu karena kesalahan ketik, jadi hanya menjadi J. Jadi memperoleh, ya harusnya memperoleh. Terus yang kedua, berdasarkan refleksi dan siklus pertama, penulis menyiapkan rencana perbaikan pembelajaran beserta skenario tindakan. Ya, jadi tindakan di sana adalah salah ketik. Jadi salah ketik ini juga termasuk dia dalam kesalahan-kesalahan diksi. Jadi ini yang harus hal yang mendasar ya, yang harus dihindari ketika kalian nantinya menulis sebuah karya ilmiah. Terus kesalahan selanjutnya adalah pemborosan kata. Jadi pemborosan kata itu terjadi karena kata yang ditulis dalam kalimat sebenarnya tidak berfungsi sebagai pelengkap sehingga dia tidak perlu ditulis. Ya, belajar pada hakikatnya adalah satu proses aktif dalam proses pembelajaran. Ya, jadi kata pada di situ sebetulnya tidak perlu. Itu adalah pemborosan kata. Jadi cukup belajar hakikatnya adalah satu proses aktif dalam proses pembelajaran. Lalu contoh yang kedua, hasil daripada temuan tersebut dicatat oleh guru yang mengajar atau guru kolaborator. Jadi ada pemborosan kata di situ. Harusnya konjungsi daripada itu tidak perlu dicantumkan sehingga yang benar adalah hasil temuan. Jadi tanpa konjungsi daripada. Nah, kesalahan selanjutnya adalah kesalahan dalam memasang kata. Ya. Kesalahan memasangkan kata ini terjadi karena dua kata yang ditulis dirasakan sudah tepat dan sesuai. Padahal pilihan kata yang satu tidak tepat sehingga makna dalam konteks kurang selaras. Oleh karena itu, mahasiswa berupaya untuk memperbaiki satu kata yang lain supaya menjadi. Nah, ini misalnya kata melainkan dan tetapi. Jadi peneliti tidak mengidentifikasi masalah, menganalisis, merumuskan masalah dan hipotesis, melainkan merancang skenario tindakan perbaikan yang dikemas dalam rencana perbaikan pembelajaran. Jadi kata melainkan ini harusnya diganti dia dengan kata tetapi, ya, untuk bisa kalimat itu menjadi kalimat yang baku. Jadi hindari memakai kata melainkan. Ya, kalau dia perbandingan, ya, kalau dia bersifat perbandingan dan perbandingan itu adalah sifatnya kontra, itu hindari memakai melainkan, tetapi pakai kata tetapi. Kesalahan selanjutnya adalah memakai dua kata yang makna dan fungsinya sama. Ya. Jadi kesalahan ini biasanya dilakukan untuk memunculkan rasa lebih mantap dan menekankan arti yang tegas. Namun diksi tersebut sebetulnya berlebihan. Ya, sehingga
harusnya dipakai salah satunya saja. Nah, misalnya contohnya pendekatan strukturalistik merupakan pendekatan yang menggunakan sistem formal. Seperti misalnya, nah, ya kan? Seperti misalnya, harusnya bisa dipakai misalnya, ya. Jadi sebetulnya makna dan fungsinya sama. Harusnya bisa dipilih salah satunya, memakai seperti atau memakai misalnya. Nah, itu kesalahan-kesalahan ya, yang sebetulnya bermakna sama tetapi dia diletakkan atau didudukkan bersamaan sehingga eh, apa namanya akan menjadi mubasir kata itu. Nah, itu dulu di awal yang bisa dibahas tentang klausa, kalimat dan diksi. Jadi intinya adalah kalian bisa memilih kata-kata yang tepat, ya, memilih kata-kata yang tepat untuk dapat mewakili gagasan kalian, ide kalian, supaya gagasan kalian itu diterima oleh pembaca itu dengan baik, ya kan? Jadi sifat karakteristik ilmiah itu kan adalah untuk memberikan pengetahuan, ya, bukan untuk menimbulkan kebingungan. Nah, caranya gimana? Pakailah kalimat-kalimat yang jelas, yang baik dengan memilih diksi-diksi yang tepat. Itu mungkin pesan Bapak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih.